Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Universitas Indah Prasta di Bali? Saya Ahmad Kami, dosen pengampu mata kuliah SPPGRI, Sejarah Pendidikan dan PGRI. Hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kode Etik Guru Indonesia, gitu ya. Hasil Kongres ke-21 PGRI tahun 2013. Ya. eh, kita akan membahas tentang kode etik guru dari pasal per pasal gitu ya. Adapun bagian yang pertama itu tentang kewajiban umum dari seorang guru. Yang pertama, kewajiban umum dari seorang guru adalah menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Ya. Yang kedua, guru melaksanakan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mewujudkan tujuan daripada pendidikan nasional. Jadi poin yang pertama gitu ya dari kewajiban seorang guru, bagaimana seorang guru bertanggung jawab atas sumpahnya, atas janjinya, gitu ya. Jadi guru tidak bisa gitu ya berbuat atau bertindak semau-maunya karena dia terikat oleh sumpah, oleh janji, gitu ya. Sebagaimana pada profesi yang lainnya, ya. Ada sumpah dokter, sumpah hakim, dan yang lainnya. Masih banyak hal lah kira-kira seperti itu. Jadi seorang guru terikat dengan sumpahnya sendiri. Lalu yang berikutnya, tugas utama guru, gitu ya, itu bukan hanya mengajar, gitu ya, tapi juga mendidik, membimbing, dan mengarahkan, ya, melatih serta menilai, gitu ya. Jadi tugas guru hari ini bukan hanya sebagai fasilitator di dalam kelas gitu ya, teman dalam berdiskusi gitu ya, tapi juga menjadi motivator bagi peserta didik atau muridnya. Maka guru harus dapat memahami ya situasi dan kondisi murid itu sendiri dalam mengembangkan potensi dirinya. Tentu dengan potensi diri yang kelak nantinya dimiliki gitu ya, itu akan menjadi apa nilai tambah gitu ya bagi si murid tersebut atau peserta didik tadi ya, untuk kepentingan dirinya secara personal maupun kepentingan umum ya baik masyarakat maupun negara. Dalam hal ini apa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan gitu ya. Nah, apa tujuan daripada pendidikan gitu ya? Membentuk ya manusia yang beriman dan bertakwa, cakap dalam iptak dan imtek, iman dan takwa, ilmu dan teknologi, sehat jasmani dan rohani, ya, mandiri, tangguh, ya, punya sikap yang ajat, ya, yang mantap gitu ya. Nah, yang membawakan kepentingan untuk dirinya, lingkungannya maupun negaranya sebagai tanggung jawab moral. Nah, itu tugas umum ya daripada seorang pendidik atau guru. Lalu bagian kedua, bagaimana peran kewajiban seorang guru terhadap peserta didiknya? Yang pertama, bertindak proporsional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Ya, ini tadi ya kewajiban ya. Kalau dari apa dari sisi guru itu adalah hal yang wajib untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik, gitu ya. Jadi selain dalam bentuk pengajaran dan bimbingan, nah, guru juga memberikan layanan, gitu ya. Nah, apakah seorang murid atau beberapa murid harus mendapatkan ya treatment tertentu gitu ya dalam pembelajarannya gitu karena begini teman-teman dalam belajar itu kan setiap peserta didik kan punya karakteristiknya beda yang beda-beda ya ada yang model belajarnya audio ada yang belajarnya visual ya yang audio cukup mendengar
yang visual harus melihat, ada yang audiovisual gitu ya, dia harus melihat dan juga mendengar. Ada lagi yang kinestetik gitu ya. Maka seorang guru tadi harus membimbing, mengarahkan muridnya gitu ya. Kalau dia tuh model belajarnya harus bagaimana gitu ya. Sehingga nanti memudahkan bagi si pendidik dalam mengajar, memudahkan bagi si murid dalam menerima pelajaran. Ya begitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, bagaimana seorang guru di kelas dapat menghadirkan itu, gitu ya, menghadirkan rasa aman, rasa nyaman, ya, menyenangkan di dalam kelas sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif, ya. Kalau misalnya guru tidak dapat mengolah suasana kelas, nanti apakah kelasnya jadi monoton atau terlalu bising. Nah, kemungkinannya dua gitu. Ya kalau mau nonton hening, jadi gurunya aja yang aktif, yang berbicara. Tidak ada interaksi di dalamnya. Kalau terlalu aktif juga, nanti apa yang disampaikan oleh guru tidak akan terdeliver gitu, tidak akan tersampai dengan baik gitu ya kepada para peserta didiknya. Jadi eh, salah satu tugas lain daripada seorang guru adalah bagaimana dia dapat mengcreate gitu ya suasana kelasnya. Lalu yang keempat, menghormati martabat dan hak-hak ya, serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Jadi seorang guru harus berperilaku adil ya terhadap peserta didiknya ya. Perlakukan satu murid dengan murid yang lain dengan perlakuan yang sama. Tidak ada ketimpangan, apalagi ada kepentingan interest tertentu misalnya. Apakah karena kedekatan si guru dengan wali murid atau komitenya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Atau mungkin ada kedekatan dengan anggota keluarganya. Atau nggak boleh. Dalam pendidikan semua harus dilakukan secara seobjektif mungkin. Gitu ya. Kalau anaknya salah ya salah ditegur. Ya dengan teguran yang sama baik anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tidak boleh diperlakukan berbeda. Gitu. Tidak boleh ada kesenjangan ya perhatian dari seorang guru kepada peserta didik. Semua harus dilakukan sama. Nah, lalu eh, kewajiban guru ya terhadap peserta didik yang lainnya apa? Ya, melindungi ya peserta didik dari segala eh, apa? eh, dari segala macam tindakan gitu ya yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar, kesehatan, keamanan bagi peserta didik. Jadi artinya guru harus menghadirkan rasa aman dan nyaman gitu ya bagi seorang murid. Tidak boleh ada kasus bullying gitu ya. Bahkan kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi artinya sebelum adanya bullying gitu ya, bagusnya diedukasi gitu peserta didiknya agar tidak melakukan apa bullying tadi karena ya kan pelaku bullying itu kan korban bully yang biasanya kan begitu. Maka kalau pelaku bully adalah korban bully gitu ya. Maka ketika nanti dia melakukan bullying lagi gitu ya. Lalu si korban ini bisa jadi pelaku lagi di kemudian hari. Dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya kan ini malah menambah mata rantai kayak begitu. Nah, maka tugas guru memotong hal tersebut gitu ya. Nah, agar si mata rantai kasus bullying yang ada di sekolah utamanya gitu ya. Itu tidak terjadi dan tidak terulang. Kayak begitu. Ya, keselamatan ya, baik kesehatan maupun keamanan misalnya. Menjaga kerahasiaan ya peserta didik ya. Nah, apakah misalnya begini, apakah rahasia ini erat kaitannya dengan hukum? Misalnya apa yang terjadi sama orang tuanya ya atau kesehatan yang kerahasiaan yang erat kaitannya dengan kesehatan yang menyebabkan seseorang itu malu atau peserta didik itu harus dijaga gitu ya kerahasiaannya gitu. Karena tidak semua informasi yang kita ketahui harus menjadi bahan konsumsi bagi teman-teman yang lain gitu. Ya, kalau memang harus dijaga, dijaga gitu. Demi untuk menjaga harkat dan martabat daripada peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikutnya menjaga hubungan profesional
dengan peserta didik, ya, yang tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku tadi ya. Apakah si guru ini punya interest, ya, punya punya kepentingan terhadap orang tuanya, yang apakah orang tuanya pejabat atau kepentingan dengan keluarganya, yang mungkin dia juga punya hubungan, punya harapan dengan keluarganya yang lain. Nah, itu nggak boleh. Kayak begitu. Jadi, guru sebagai seorang profesional harus melepaskan gitu ya kepentingan pribadinya ya atas kewajibannya. Ya begitu. Jadi nggak boleh ada konflik of interest ya dalam mengajar. Karena nanti yang dikhawatirkan proses pembelajarannya tidak efektif gitu. Karena yang satu mengajar ya dengan penuh harapan, yang satu serius belajar karena ingin menambah ilmu dan pengetahuan. Karena nggak ketemu gitu. Nah, itu kewajiban guru terhadap peserta didik. Selanjutnya kewajiban guru terhadap orang tua gitu ya atau wali ya atau apa nah komite gitu ya. Yang pertama menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif ya mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Ya, jadi seorang guru harus dapat melayani gitu ya informasi curhatan gitu ya dari orang tua ya, wabil khusus gitu. Dalam rangka apa namanya mengawal tumbuh kembang pendidikan peserta didik atau anaknya. Ya, barangkali di rumah anaknya kenapa, di lingkungan bagaimana, nah, guru harus siap menerima informasi tersebut dari orang tuanya. Ya begitu. Atau sebaliknya orang tua juga harus siap menerima informasi ya yang menggambarkan keadaan sesungguhnya ya dari anaknya di mana di sekolah. Jadi ada apa? Ada take and give gitu ya. Ada saling gitu. Dari rumah ngasih informasi ke sekolah, dari sekolah ngasih informasi di rumah agar apa? Terjadi kontrol dari kedua belah pihak. Yang dimana kontrol tersebut harapannya dapat membantu seorang anak atau peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Kayak begitu. Yang berikutnya membina hubungan kerja ya eh, dengan orang tua atau wali ya peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan ya hubungan kerja apakah misalnya ada program-program yang bisa dipadu-padankan antara guru sekolah dengan orang tua atau walinya kayak gitu ya menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali ya dan tidak mencari kemanfaatan untuk kepentingan pribadi ya kepada orang tua nggak boleh orang tua menjadikan objek kepentingan pribadi daripada seorang guru ya begitu jadi hubungannya hubungan timbal balik yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi gitu ya jadi kalaupun ada hubungan timbal balik itu adalah semata-mata hanya hubungan untuk membantu gitu ya suksesinya proses pembelajaran. Nah, lalu yang berikutnya adalah kewajiban guru terhadap masyarakat ya atau lingkungan, yaitu menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Ya, artinya antar sekolah dengan lingkungan masyarakat itu memiliki hubungan yang baik gitu ya. Yang dapat membantu proses pembelajaran. Katakanlah misalnya jika kita berbicara kenakalan remaja atau peserta didik gitu ya, dengan loncat pagar dan sebagainya gitu ya, harusnya lingkungan ikut bantu gitu. Kalau misalnya ada peserta didik yang loncat pagar, katakanlah, itu dilaporin ya ke gurunya, kayak gitu. Ya maka sebelum lingkungan memberikan laporan kepada guru atau sekolah gitu ya. Tugas sekolah atau guru dalam hal ini itu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan. Jadi lingkungan dengan sekolah tuh bisa saling bekerja sama kayak begitu. Laporin nih dari lingkungan ada murid yang apa namanya yang bolos. Nanti dari sekolah ada tim yang menyisir. Benar nggak nih? Ya ada peserta didik yang bolos kan begitu. Nah, lalu yang kedua mengakomodasi ya dan keinginan masyarakat dalam mengembangkan dan peningkatan kualitas pendidikan. Tentu masyarakat ini masyarakat yang umum ya,
Jadi kita bisa mengartikan apakah masyarakat di sekitar sekolah di mana sekolah itu berada atau masyarakat umum, masyarakat Indonesia gitu. Harapannya kan apa? Harapannya ya peserta didik beres sekolah punya skill gitu ya, punya attitude yang baik gitu. Bukan pulang sekolah malah tawuran. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Karena kan tawuran itu kan sebuah bentuk apa aktivitas yang meresahkan warga gitu. Sedangkan warga nggak mau resah, pengennya bahagia gitu. Ya, melihat anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik ya begitu. Lalu yang ketiga, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem yang berlaku. Jadi artinya ya tugas daripada guru terhadap masyarakat responsif gitu ya. Responsif dalam arti kalaupun ada laporan yang datang dari masyarakat gitu ya, maka tugas guru atau sekolah menanggapi dan menindaklanjuti. Ya benar nggak peristiwa seperti itu? Apa ya kalau peristiwanya sudah meresahkan masyarakat? Ya begitu. Ya. Lalu yang keempat, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, gitu ya. Sekolah tidak mengganggu masyarakat, gitu ya. Dan lingkungan pun tidak mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar, tidak melakukan kegaduhan, ya, melakukan perbuatan yang menimbulkan kebisingan dan sebagainya. Ya begitu. Karena tentu tidak akan efektif teman-teman semua, gitu ya. Kalau misalnya ya kegiatan belajar mengajar itu ya di tengah lingkungan yang bising ya begitu. Nah, nanti fokusnya akan terpecah ya, guru ngomong apa keluar suara di luar sekolah terdengar suara yang bising jadi bentrok suaranya. Nah, gitu. Maka pendidikan harus kondusif. Yang kelima, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat ya. Guru ya digugu jangan ditiru, digugu didengar ucapannya, ditiru perilakunya gitu. Nah, ini kan sebuah protes panutan bagi masyarakat ya. Guru itu harus menjaga ucap katanya, nggak boleh seucap-ucap, harus menjaga perilakunya, sikapnya, cara dia berpakaian. Ya begitu. Nah itu menjunjung tinggi harkat dan martabat daripada dirinya sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ya begitu. Guru mah kan apa ya sebuah profesi yang melekat ya pada diri seseorang. Bahkan meskipun orang itu sudah purna bakti, udah pensiun, tetap aja disebut bapak ibu guru. Bahkan kalaupun mereka udah meninggal, ya tetap aja disebut dengan bapak dan ibu guru. Ini menunjukkan betapa profesi ini melekat ya, baik ketika dia masih hidup maupun ketika mereka sudah tiada gitu. Ya. Lalu yang berikutnya gitu ya adalah kewajiban guru terhadap teman sejawat. Artinya hubungan antar guru gitu ya. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas dan saling menghormati antar sejawat ya, baik di dalam di sekolah maupun di luar sekolah. Ya begitu. Jangan sampai kemarin ada berita ya rame-rame seorang guru dengan guru yang lain bertengkar, berkelahi di depan kelas, di lorong sekolah. Nah, ini kan menunjukkan gitu ya bahwasanya dua guru ini melanggar kode etik guru gitu. Bukannya membangun kesejawatan, kekeluargaan gitu ya. Malah menunjukkan apa? Sebuah perilaku vandalisme gitu. Ribut, berantem, berkelahi di depan ruang kelas, di depan murid-muridnya, mungkin di depan komitenya juga. Nah, ini kan hal yang tidak etis gitu ya bagi seorang guru. Makanya guru itu harus memiliki empat kompetensi dasar gitu ya. Nah, salah satunya adalah kompetensi diri. Bagaimana dia bisa mengelola, memanage dirinya sendiri gitu ya. Wabil khusus dalam emosi, amarah dan sebagainya. Kayak begitu. Harus membangun suasana kekeluargaan gitu ya. Bukan suasana rivalitas. Ada gontok-gontokan. Salah. Kayak gitu. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi ya untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru, nah, gitu. Jadi guru tuh harus saling bahu membahu, tolong menolong, ya. Yang senior kasih pengalamannya ke yang junior, yang junior ajarin guru-guru yang senior, ya, untuk
berinteraksi dengan teknologi agar tidak gagap dan gugup dalam teknologi. Apalagi kita hari ini berada di dunia digital gitu. Jadi semuanya harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan, nggak boleh seorang guru tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zaman ya. Berarti guru harus mengupdate dan mengupgrade dirinya. Kayak begitu. Maka penting dengan adanya kesejawatan, kekeluargaan, guru satu dengan yang lain saling saling melengkapi gitu. Tidak ada istilah senioritas gitu. Semua sama. Kayak begitu. Tentu hormat ya. Nah, itu mah perkara moral, norma yang berlaku gitu ya. Yang muda hormat sama yang tua sayang sama yang muda. Kayak begitu. Lalu menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat ya. Ya, kalau guru yang lain punya rahasia, jangan dibocorin, jangan disampaikan ke yang lain gitu ya. Maupun dengan embel-embel, jangan bilang-bilang ya. Nanti dia bilang ke yang lain, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Semua jangan bilang-bilang, akhirnya yang rahasia jadi nggak rahasia lagi. Begitu. Ya, jadi menjaga tuh kehormatan. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik gitu ya antar teman sejawat. Pokoknya apapun yang memang berpotensi ya terjadinya konflik harus dihindari. Gitu ya, sebaik-baik orang kan mengalah ya. Mengalah kan bukan berarti kalah gitu. Nah, daripada ribut, nah daripada berantem, nah mending mengalah aja. Ya, menghindari konflik ya di internal antar teman gitu ya. Karena itu tidak menggambarkan kemuliaan marwah daripada seorang guru. Gitu ya. Apalagi ini sesama guru. Lalu berikutnya kewajiban guru terhadap profesinya, gitu ya. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi, gitu ya. Nah, karena menjunjung tinggi ya jabatan guru sebagai seorang profesi, gitu ya, maka tentu si guru tersebut dituntut untuk profesional ya dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dengan apa? Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan mutu pendidikan, ikut pelatihan, PPG, seminar, gitu ya, ataupun pelatihan-pelatihan yang lain yang dapat meningkatkan mutu ya daripada profesionalismenya dia, gitu ya. Melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Boleh nggak seorang guru menyampaikan unek-uneknya, masukannya? Boleh kritik dan saran. Tapi kritik dan saran yang membangun gitu, bukan yang menjatuhkan, menjelekkan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan tugas, tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. Jadi artinya nggak boleh seorang guru gitu ya terpengaruh dengan embel-embel, janji-janji kayak begitu. Ya sebagaimana seorang profesional gitu. Jadi artinya namanya profesional, ya dia fokus dengan tugasnya aja gitu. Tentang hak dan kewajiban, ya itu aja gitu. Jadi nggak boleh karena ada embel-embel apa akhirnya dia nggak objektif gitu ya dalam menilai, dalam bertindak, dalam berbuat. Nah itu nggak bisa seperti itu. Lalu yang kelima melaksanakan tugas secara penuh tanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Ya dalam hal ini salah satunya turunannya daripada kurikulum ya dari kurikulum nanti turunnya ada RPP, ada silabus, ya terus bagaimana dia mengasesmen gitu ya, menilai gitu ya, mengawal pendidikan dari awal sampai evaluasi kayak begitu. Nah itu tugas guru terhadap profesi. Nah, lalu yang berikutnya adalah kewajiban seorang guru terhadap organisasi profesinya. Kalau tadi tentang profesinya, kalau ini tentang organisasi profesinya, gitu ya. Nah, kalau kita tahu ya salah satu organisasi profesi guru ya PGRI ini, gitu ya. Nah, apa kewajiban seorang guru katakanlah terhadap PGRI? Yang pertama, menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Jadi, program-program yang dicetuskan oleh masing-masing cabang PGRI gitu ya melalui mekanisme apa raker rapat kerja gitu ya atau musyawarah ya. Nah, maka itu harus diperjuangkan bersama-sama gitu melaksanakan program ya yang sudah
tentukan melalui kongres gitu ya. Mengembangkan dan memajukan profesi ya, organisasi profesi gitu. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Ya tentu pengembangan profesi organisasi profesi di sini tidak lepas dengan dari pengembangan kepribadian eh, daripada guru itu sendiri gitu ya. Jadi kalau gurunya eh, memiliki peningkatan gitu ya secara keilmuan, maka organisasinya pun akan meningkat kayak begitu. Tapi kalau gurunya tidak mengupgrade dan tidak mengupdate dirinya, ya hasilnya juga sia-sia. Nah, maka daripada itu tugas lain daripada PGRI adalah menyelenggarakan gitu ya agenda-agenda yang dapat meningkatkan profesionalitas daripada seorang guru melalui pelatihan, seminar dan sebagainya. Lalu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi ya. Nah, jadi bagaimana cara menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi? Yaitu dengan menjaga nama baik pribadi. Nah, kalau guru dapat menjaga nama baik pribadinya, tidak berkelahi sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu ya, maka organisasi pun akan baik di mata masyarakat. Lalu yang kelima, melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, boleh ngasih masukan untuk kebaikan organisasi, tapi dengan cara yang baik. Kayak gitu. Tentu tujuannya juga demi kepentingan dan kemajuan organisasi. Lalu yang berikutnya, kewajiban guru terhadap pemerintah. Ya, apa kewajiban guru terhadap pemerintah? Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru ketika di kelas sekolah menjadi seorang guru, ya, seorang profesional. Tapi ketika dia keluar sekolah, dia menjadi warga. Bahkan di dalam sekolah pun dia itu sebagai warga, kan begitu, ya. Warga negara yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah, ketika dia keluar dari sekolah, dia adalah seorang warga negara yang juga harus tunduk dan patuh dengan aturan yang berlaku. Kayak begitu. Ya, menjaga persatuan, jadi bukan malah gontok-gontokan gitu ya. Ya, dimanapun dia berada, ketika dia di sekolah, dia membangun persatuan dan kesatuan antar guru. Ketika di masyarakat, ya dia ikut membaur, melebur dengan masyarakat yang lainnya, gitu ya. Nah, dalam menjaga persatuan dan kesatuan, ya begitu. Harus menjadi problem solver gitu ya. Nah, gitu. Nggak boleh jadi problem maker gitu ya. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan, tentu ya seorang guru ya, apa ikut serta gitu ya mengambil apa ya mengambil bagian ya dalam pembangunan pendidikan. Tentu ya pembangunan yang dilakukan oleh guru tidaklah sama dengan pembangunan infrastruktur ya, bangun jalan, bangun tol dan sebagainya gitu. Ya, tugas daripada guru adalah membangun pendidikan dalam ini pemikiran secara kognitif. Karena kalau untuk pembangunan fisik mah itu mah kewajiban pembangunan pemerintah ya, pemerintah yang bangun infrastrukturnya, pemerintah yang bangun prasarananya, eh, pemerintah yang bangun sarananya, guru yang membangun sarana berpikirnya kayak gitu. Bagaimana di kelas, di sekolah ya, si peserta didik bisa belajar dengan baik gitu ya, pulang sekolah bawa ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat gitu ya. Nah, itu program pembangunan daripada pendidikan. Lalu yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan dan ketetapan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Salah satunya yang erat kaitan dengan pendidikan misalnya eh, tentang kurikulum gitu. Maka tugas guru adalah memahami, mengadaptasi dan mengimplementasikan kurikulum yang telah digagas oleh pemerintah. Kayak begitu. Jadi tidak ada ya yang berseberangan dengan pemerintah gitu. Nah, itu kewajiban daripada seorang guru terhadap pemerintah gitu. Tinggal bagaimana kewajiban pemerintah terhadap guru gitu ya. Jangan guru dituntut untuk profesional, tapi pemerintah tidak profesional terhadap guru. Nah, gitu. Kasihan nasib-nasib guru ya. Udah gajinya kecil, tugasnya banyak gitu ya. Nah, tidak ada advokasi, tidak ada perlindungan, tunjangan yang cukup, begitu. Nah, itu juga harus jadi perhatian wajib ya pemerintah terhadap para para guru.
Ya, mungkin itu ya teman-teman semua yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita di di hari ini atau pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.